Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, dapat memulai aktivitas harian kita dengan kebaikan, dengan kesalehan, meluangkan waktu kita beberapa saat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi pemberat amal soleh kita untuk dunia dan akhirat kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tema kajian sirah nabawiyah kita tentang malam nubuwah, malam kenabian. Ini merupakan titik tolak perubahan, bukan hanya terjadi pada bangsa Quraisy, bukan hanya terjadi untuk bangsa Arab, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Sehingga momentum malam kenabian ini menjadi momentum yang sangat istimewa, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu yang pertama, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusannya. Namun sebelum malam kenabian, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, mengkondisikan situasi-situasi yang memberikan dukungan terhadap malam kenabian, sehingga malam kenabian ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Malam kenabian ini tidak terjadi ujuk-ujuk, tapi memang dibentuk situasinya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan seseorang sebagai seorang rasul. Kita awali bagaimana kondisi masyarakat Quraisy sebelum kenabian. Masyarakat Quraisy sebelum kenabian ini, mereka terbentuk pada budaya dan tradisi keberhalaan. Apa saja yang mereka dapatkan sebagai penenang, mereka jadikan sebagai momentum untuk melakukan penyembahan, dan simbolisasinya adalah berhala. Sehingga banyak sekali berhala-berhala di sekitar Masjidil Haram. Bukan hanya puluhan, sampai ratusan orang mendapatkan kenikmatan meletakkan berhala di situ. Orang mendapatkan kenyamanan, ditaruh berhala di situ. Orang punya harapan, ditaruh berhala di situ. Inilah yang menyebabkan agama Ibrahim yang Allah turunkan untuk kalangan masyarakat Jazirah Arab terjadi penyimpangan. Dan orang yang pertama kali melakukan penyimpangan ini namanya Amr bin Lu'ay. Nabi SAW menginformasikan, aku lihat di neraka Amr bin Lu'ay menyeret ususnya. Dia berjalan-jalan di dalam api neraka dengan membawa ususnya. Nabi bertanya, kenapa orang itu? Dialah yang pertama kali merusak keyakinan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Jazirah Arab. Dialah yang mengajarkan keberhalaan untuk masyarakat Arab, dan akhirnya terus menjadi tradisi budaya nenek moyang mereka. Dan inilah situasi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga Jazirah, khususnya Masjidil Haram, dipenuhi oleh berhala. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, yang kesemuanya ini melambangkan berhala-berhala perempuan. Mereka berharap tanah Jazirah Arab itu menjadi tanah yang subur. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga penyimpangan yang dialami oleh masyarakat Arab ini Allah umumkan, Allah memusuhi terjadinya penyimpangan ini. Sehingga dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa innallaha nadhara ila ahlil ard famaqatahum arabahum ajamahum
illa baqaya min ahlil kitab. Allah melihat penduduk bumi murka, tidak suka, marah, karena ternyata baik Arab maupun yang bukan Arabnya sudah terjadi penyimpangan, kecuali sebagian kecil dari ahlul kitab. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian kecil dari ahlul kitab itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr, Utsman bin Ufairith, dan Abdullah bin Jahaz. Ini yang ditengarai berada di tinggal sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang masih menjaga kelurusan dan kemurnian agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat visualisasi bagaimana kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam. Ini klaim atas penyembahan berhala-berhala yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy dan masyarakat Arab ketika itu, dengan menganggap bahwa sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kemudian memberikan jawaban bahwa itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi masyarakat Quraisy dan masyarakat Arab serta masyarakat di mana saja berada pada waktu itu dalam kondisi yang parah. Jadi hadis yang disampaikan oleh Nabi itu bahwa Allah murka terhadap bangsa Arab dan bangsa selain Arab, menjelaskan bahwa situasinya sama di Arab maupun daerah-daerah yang lain, situasinya sama, kondisi kerusakan yang parah. Bukan hanya orang Arab saja yang rusak. Ada stigma yang mengatakan bahwa kenapa para nabi diutus di Arab? Karena bangsa Arab rusak. Bukan hanya bangsa Arab, semua bangsa rusak pada waktu itu. Namun nabi itu diutus di Arab karena untuk penyebaran Islam yang cepat, sebab Arab berada di tengah-tengah dunia. Masalahnya strategis letak kondisi geografis Arab ini. Bukan karena Arabnya rusak sehingga Nabi diutus di Arab, bukan. Karena pada masa itu semua orang rusak, semua bangsa rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah disiapkan sejak masa remaja memiliki kemampuan mengembala domba. Dan Nabi katakan bahwa tidak ada nabi kecuali pernah mengembalakan kambing. Sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya juga pengembala kambing. Untuk apa? Menata kemampuan dirinya mengelola sesuatu yang sulit untuk dikelola. Kambing tidak bisa berkomunikasi, kambing tidak memiliki akal. Nah, ketika mengembala kambing ini punya kemampuan, bisa ditata, bisa diarahkan, bisa dikelola, maka itu menjadi modal untuk mengelola manusia. Nabi SAW melihat kondisi parah yang dialami oleh manusia, khususnya di wilayah sekitar Mekah Al-Mukarramah. Beliau senang melakukan uzlah, merenung diri sendirian, dan tempat favorit beliau untuk melakukan perenungan dirinya adalah Gua Hira. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Gua Hira ini berada di Jabal Nur, kurang lebih sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Dan alhamdulillah sekarang ini kalau ke Gua Hira sudah tertata dengan baik, ada anak tangganya, bahkan dibuatkan beberapa anak tangga untuk memudahkan. Di tahun-tahun 2000-an saya pergi haji, belum ada anak tangga itu. Ketika saya naik ke Gua Hira terjadi kecelakaan karena batu-batu yang berjatuhan. Sebab kondisi dan situasi Gua Hira ini jauh sekali. Tempatnya juga tidak besar, sempit, kecil, karena memang hanya Nabi SAW yang berada di tempat ini dan bisa melihat Mekah Al-Mukarramah dari kejauhan. Dan jalan yang dilakukan ditempuh itu jalannya tidak biasa. Rutenya, ini rute untuk ke Gua Hira. Kalau yang masih sehat, yang masih kuat,
sangat bagus sekali untuk bisa merasakan bagaimana Nabi SAW bersenang-senang beruzlah di Gua Hira, dan tempat ini menjadi tempat yang favorit dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu. Nah, kira-kira situasinya seperti itulah kenapa Nabi senang sekali datang ke Gua Hira, melihat Mekah Al-Mukarramah, menata diri, menata hati, melakukan perenungan. Dan bayangkan 15 abad yang lalu, kalau sekarang ramai banyak rumah, malah disebutkan oleh teman-teman yang baru, sekarang di Gua Hira ada Starbucksnya lagi, Masya Allah. Jadi supaya orang sampai ke sana masih bisa ngopi-ngopi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesenangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW datang ke Gua Hira. Kemudian Nabi juga menjaga kondisi emosionalnya. Beliau bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat melihat dan mengenal beliau sebagai orang yang baik, dan itu menjadi sebuah kesimpulan bahwa orang ini orang yang bisa dipercaya, al-amin. Begitu pula penataan emosionalnya. Rasulullah SAW sering mengelola kekuatan emosionalnya, tidak mudah tersulut, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk sifat kenabian. Nabi pernah di Madinah waktu itu sedang ngisi pengajian. Ada Yahudi langsung menagih hutangnya, "Muhammad, bayar hutang kamu." Para sahabat tidak suka, apalagi Umar, nggak sopan kamu menagih hutang di sini. Kata Nabi, kan belum jatuh tempo. Kata orang Yahudi yang nagih hutang itu kebiasaan, keturunan Abdul Muthalib suka nunda-nunda hutang. Umar memelototi, memarahi orang itu. Kata Nabi, jangan begitu Umar, sampaikan kepada dia kalau nagih hutang yang baik. Engkau juga sampaikan kepadaku, Muhammad bayar hutangnya, begitu harusnya. Nabi kemudian tanya, berapa hutang saya? Sekian. Nabi kemudian menyampaikan, siapa yang bisa bayar hutang sekarang? Saya tidak punya uang tunai sekarang. Umar langsung bayar sekian. Kata Nabi, Umar tambahkan, untuk apa ya Rasulullah marahnya kamu tadi itu kepada Yahudi ini? Maka Umar pun menambahkan hutang dengan marah yang disampaikan Umar kepada Yahudi itu. Orang Yahudi ini kemudian menyampaikan bahwa saya sudah baca sifat nabimu, yang belum saya lihat adalah bagaimana kemampuan mengelola emosionalnya, dan ternyata nabimu memiliki kemampuan emosional yang sangat luar biasa. Itu sejak sebelum Nabi SAW diutus sebagai seorang Rasul. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi SAW mendapatkan wahyu, ternyata ada indikasi yang sangat menakjubkan. Indikasi yang menakjubkan itu adalah batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan batu itu menyampaikan bahwa engkau adalah utusan Allah. Dalam riwayat Imam Muslim disampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an yub'atsa, inni la a'rifuhu al-an. Rasulullah mengatakan, sungguh aku mengetahui ada sebuah batu di Mekah, dia mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat sebagai Rasul. Aku sungguh mengetahuinya sekarang karena batu itu menyampaikan engkau adalah utusan Allah. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Nabi SAW melakukan perenungan, sering datang ke Gua Hira. Jamaah sekalian, itu
terjadi pada tahun kedua beliau melakukan uzlah di Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama ini, beliau sangat ketakutan sekali. Pulang dengan bergetar, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ya Khadijah, selimuti aku. Apa yang terjadi? Kata Khadijah. Dia menyampaikan, saya khawatir saya terkena gangguan jin. Kalau bahasa kita, saya khawatir saya kesambet semalam tuh. Karena ketika berada di Gua Hira, didekap, lalu disampaikan, Iqra, Iqra, ma'ana biqari, apa yang saya baca, saya tidak bisa baca, Iqra. Kita bisa bayangkan malam-malam di gua, di gunung, ada yang mendekap kita, pasti kita juga ketakutan, gemetar. Muhammad juga begitu, dia lari ke rumahnya dalam kondisi ketakutan yang sedemikian rupa. Khadijah mengatakan, gak usah takut, kamu kan orang baik, sering menyambung silaturahim, sering menolong orang, sering menghormati tamu, sering membela orang dalam kebenaran. Gak mungkinlah kamu kesambet jin, tuh gak mungkin. Jadi Khadijah sendiri menyampaikan bahwa alat untuk menjaga dan membentengi diri kita dari gangguan jin itu menyambung silaturahim, menolong orang yang susah, menghormati tamu. Nggak mungkin itu bukan gangguan jin. Kalau mau, besok kita tanyakan kepada Waraqah, pamanku. Maka besoknya Khadijah membawa kepada Waraqah bin Naufal. Waktu itu sudah sangat tua sekali Waraqah bin Naufal. Nabi kemudian menyampaikan pengalamannya, apa yang terjadi di Gua Hira. Nabi ceritakan. Ketika Nabi SAW menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, maka Waraqah langsung memberikan kesimpulan, innahu jamus, itu yang datang kepada kamu itu Jibril, seperti yang pernah dia datangi kepada Nabi Musa. Maka berbahagialah bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya aku masih hidup melihat kamu diusir oleh kaummu. Ketika Waraqah menyampaikan bahwa Nabi akan diusir oleh kaumnya setelah mendapatkan wahyu itu, Nabi langsung menyela, apa iya aku akan diusir? Iya, semua orang yang membawa risalah akan diperangi. Nabi menyampaikan, saya kan sudah berbuat baik kepada masyarakat Quraisy, apakah saya juga akan diusir? Iya, kamu juga akan diusir. Tapi Waraqah memberikan dukungan, sekiranya saya masih diberikan usia ketika kamu diusir, saya akan bela kamu. Tapi kemudian beberapa hari setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah mendapatkan informasi keterangan bahwa yang datang itu adalah Jibril, yang datang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW semakin senang berada di Gua Hira, menanti-nanti kapan Jibril itu datang lagi, kapan utusan Allah Subhanahu wa taala datang lagi. Sehingga kesenangan beliau berada di Gua Hira itu menjadikan Rasulullah SAW berharap ada hal yang sangat besar terjadi pada dirinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hari malam Nabi mendapatkan nubuahnya, kenabiannya. Setelah Nabi SAW mendapatkan nubuah kenabian, beliau menyampaikan nubuah itu kepada orang-orang yang terdekat. Dan orang-orang yang terdekat inilah yang disebut dengan sabiqunal awwalun. Mereka orang-orang yang pertama dalam barisan Islam.
Nabi SAW kemudian berharap mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan turun-turunnya wahyu. Maka Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Rasulullah dengan cara-caranya. Ada wahyu berupa mimpi yang benar. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu, beda dengan mimpinya kita. Sehingga setiap kali Nabi bangun dari tidur, wajahnya cerah, pasti para sahabat langsung mendekati dan menanyakan, "Ada apa ya Rasulullah?" "Saya baru saja bermimpi." Nah, para sahabat ketika mendapatkan informasi bahwa Nabi baru saja bermimpi dengan hal-hal yang baik, mereka meresponnya dengan cepat. Ada seorang sahabat ketika Nabi mendapatkan mimpinya, dia bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" "Saya baru saja bermimpi, ada 7.000 umatku masuk surga tanpa hisab." Yang sahabat ini langsung merespon, "Saya termasuk yang 7.000 itu tidak ya Rasulullah?" Waktu mimpi kan nggak terdeteksi 7.000 itu siapa-siapa saja. Maka Nabi sampaikan, "Tunggu dulu, saya tidur lagi." Nabi tidur lagi, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala mimpinya. Dan Nabi langsung menzoom orang yang dimaksudkan itu. Di searching kalau bahasa anak-anak itu. Ketemu yang nanya itu. Namanya Ukasah, dicari yang namanya Ukasah. 7.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, di zoom, ketemu Ukasah. Nabi kemudian bangun dari mimpinya, "Absyir ya Ukasah, anta minhum." "Bergembiralah wahai Ukasah, kamu termasuk orang yang 7.000 masuk surga itu tanpa hisab." Subhanallah, senang sekali. Maka para sahabat kemudian mendekati Rasulullah. "Kalau saya bagaimana ya Rasulullah? Kalau saya bagaimana Rasulullah?" Kata Nabi, "Sabbaqakumul Ukasah." Kamu sudah keduluan Ukasah, nggak ada mimpi ulang lagi. Kecewalah para sahabat karena yang disampaikan itu adalah Ukasah. Nabi pernah juga tidur siang di rumah bibinya, Ummu Haram. Bangun tidur bergembira sekali. Ketawa Nabi. Bibinya bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" "Aku baru saja menyaksikan umatku naik perahu besar." Itu di tengah-tengah gurun. Nabi menyampaikan, "Umatku naik perahu besar seperti para raja di atas singgasananya." Kata Ummu Haram, "Aku termasuk?" "Tidak ya Rasulullah." "Iya, engkau termasuk." Maka masa itu ditunggu-tunggu oleh Ummu Haram. Ada perahu besar dalam mendakwahkan Islam, dan ternyata terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cara Nabi mendapatkan wahyu yang kedua dengan bisikan yang disampaikan oleh malaikat ke dalam hati Rasulullah. Ada bisikan tiba-tiba menjadi ketetapan hati. Itu wahyu. Sehingga disebutkan dalam hadis, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku bahwa siapapun tidak akan sampai mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dengan cara dibisikkan ke dalam hati dan kemudian ditetapkan. Cara yang ketiga, malaikat datang menyerupai manusia. Ini terjadi ketika di majelis ada ruang yang kosong di depan Nabi. Orang itu datang langsung duduk di depan Nabi. Kemudian bertanya, "Ajari aku tentang Islam." Nabi mengajarkan tentang Islam. "Ajari aku tentang iman." Nabi mengajarkan tentang iman. "Ajari aku tentang ihsan." Nabi mengajarkan tentang ihsan. "Ceritakan kepadaku tentang kiamat." Kata Nabi, yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. "Sampaikan saja." Akhirnya disampaikan. Setelah selesai semua, orang itu balik pulang. Nabi bertanya, "Kamu tahu nggak siapa yang datang tadi?" "Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa yang datang tadi." Kata Nabi, "Yang datang tadi adalah Jibril, mengajarkan kepada kalian agama kalian." Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Kami memang tidak kenal siapa yang datang itu. Kalau orang jauh, pasti aromanya aroma perjalanan. Tapi kalau orang dekat, karena memang harum, wangi, bersih, rambutnya tertata dengan baik, bajunya rapih, tidak kusut, aromanya semerbak, membuat kesegaran. Tapi kami tidak tahu siapa orang itu." Ternyata Jibril menyerupai manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan di dalam hadis bahwa setelah Nabi selesai mendapatkan wahyu, Jibril nggak nganggur, tidak.
Ada anak murid saya, Ustaz nggak ada lagi. Enggak, Jibril nggak nganggur. Jibril datang pengajian-pengajian seperti ini. Karena Nabi SAW menyampaikan bahwa Jibril menghadiri semua majlis-majlis kebaikan dan majlis-majlis ketaatan. Cuma kalau dia datang, dia nggak mau makan, gitu bedanya. Jadi kalau ditawari kita, di antara kita ada yang makan, berarti bukan Jibril. Ada orang kita nggak kenal siapa orang ini, kayaknya bukan orang sini, tapi kok dia dengarnya serius gitu, kasih makan. Kalau dia kasih makan, mau makan, berarti bukan Jibril ya, karena malaikat tidak mau makan. Kadang wahyu juga diturunkan dengan suara yang keras, sampai pekak Nabi SAW mendapatkan wahyu. Dan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi adalah Jibril datang dalam bentuk rupa yang asli, bersayap. Kata Nabi dalam salah satu hadis yang lain, malaikat itu bersayap, ada yang 2, ada yang 4. Satu sayap saja malaikat itu bisa menutup langitnya dunia, gelap. Saking besarnya malaikat dalam bentuk rupa yang asli itu. Cara yang keenam, Allah turunkan wahyu itu langsung bertemu Allah di langit ketujuh, seperti Isra dan Mi'raj, langsung ketemu langit ketujuh. Jamaah sekalian, kalau kita keluar, kita lihat langit, itu baru langit pertama, langit dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu dari Sidratul Muntaha ke langit dunia sekaligus, diturunkan di malam Lailatul Qadar sekaligus. 30 juz dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Nah, dari langit dunia kepada Nabi berangsur-angsur, 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, 2 surat. Itu terjadi awalnya di bulan Ramadan, pada saat Nabi SAW berada di Gua Hira. Jadi tidak ada hal yang kontradiktif antara Allah turunkan wahyu di malam Lailatul Qadar dengan wahyu yang pertama kali turun di Gua Hira. Kemudian wahyu juga ada yang langsung diajak bicara langsung, tanpa perantara. Nabi Musa langsung diajak bicara. Nah, kelebihan Nabi SAW pada saat Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu, Nabi langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu kenikmatan yang sangat besar. Jamaah sekalian, nanti penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar sekali. Kenikmatan itu adalah bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jaga, istiqomahkan iman kita sehingga kita menjadi penghuni surga, dan nanti Allah akan berikan kesempatan bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang sedemikian rupa itu terjadi sepanjang 23 tahun dalam kehidupan Nabi SAW. Dan inilah yang menjadi titik awal perubahan di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat ketika itu mereka melakukan berbagai macam sikap. Ada yang ikut, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu, ada yang sekedar wait and see, dan ada juga yang setia dalam barisan dakwah Islam sehingga mereka menjadi pejuang-pejuang Islam sejak awal. Ini visualisasi dakwah Nabi SAW ketika masa-masa awal. Ini kenapa di dalam Ka'bah banyak berhala? Karena selalu meletakkan berhala di dalam Ka'bah. مثل خديجة بوضعه أن ينال أطيب ما بمكة. إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا وهبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا. مثل هذا الرجل yulqi binafsihi ila tahlukah. Ada 4. Nah, itulah malam nubuah kenabian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian ada generasi yang pertama kali menerima Islam dan membela Islam, dan ada yang mendapatkan tekanan-tekanan dalam melaksanakan amal Islam.
Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa menggali lagi. Sampai di sini kajian.